Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, apa kabar hari ini adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan? Semoga kalian semua selalu sehat dan semangat dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Baik, hari ini adik-adik kita akan mendengarkan satu renungan singkat. Kita masuk dalam pelajaran 14. Yang mana tema kita hari ini dari kematian menuju kehidupan. Terdapat dalam Lukas 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Mari adik-adik di rumah membuka bagian Alkitab ini dan membaca secara bersama-sama. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, setiap tahunnya sebagai orang percaya atau umat Kristen memperingati hari Paskah. Dalam perayaan yang dilakukan setiap tahun masing-masing gereja atau anak-anak remaja dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang mengenang peristiwa Minggu-Minggu Sengsara yang juga dikenal masa Prapaskah menurut kalender gerejawi. Masa Prapaskah itu sebuah penghayatan terhadap penderitaan Yesus untuk direnungkan dan dihayati maknanya dalam kehidupan kita. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, Yesus mengalami atau masa sengsara yang dialami oleh Yesus. Dia dengan sabar dan taat melakukan apa yang diperintahkan Bapanya yang di sorga, sekalipun dia harus dihina, dia diolok, dia dicercah, bahkan dia dicambuk, dan tubuh Yesus tercabik-cabik oleh cambukan tentara-tentara Herodes. Bahkan sampai pada ia disalib, mati dan dikuburkan. Namun pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah, adik-adik remaja yang terkasih dalam Tuhan, kenapa Yesus mati untuk kita? Atau siapakah kita sehingga Yesus rela mati? Nah, adik-adik yang terkasih, anak remaja yang diberkati Tuhan, Allah ada rencana yang besar dalam peristiwa kematian Yesus. Kita adalah orang berdosa, sehingga kasihnya kepada kita melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Rencana Allah untuk kembali mendamaikan kehidupan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa untuk kembali hidup yang baru di dalam iman kepada Yesus Kristus. Nah, adik-adikku yang terkasih, untuk apa Yesus melakukan semuanya ini?
Yesus melakukan semuanya ini agar kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Dan dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Luar biasa kan? Rencana Allah dalam penderitaan yang dialami Yesus. Dan setelah kematian Yesus, untuk apa sih bagi adik-adik remaja? Dan apa yang harus dilakukan yang diresponi dalam kehidupan kita sebagai anak remaja itu? Sebagai anak-anak remaja kita harus hidup dalam pembenaran seumur hidup. Dan dalam persekutuan dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi hidup kita hidup yang baru. Segala perbuatan dosa, kelakuan kita yang jahat, tutur kata kita yang tidak baik, rasa hormat kita kepada orang tua selama ini masih kurang. Semuanya harus disalibkan bersama dengan kematian Yesus. Dan kita memulai hidup baru dalam pembenaran yang Tuhan telah menyatakan melalui pendamaian pengorbanan Yesus di kayu salib. Yesus telah membayar dengan mati segala dosa dan perbuatan kita semua di dunia. Nah, adik-adikku yang terkasih dalam Yesus, kematian Yesus di kayu salib itu juga kita telah mati. Berarti kita telah mati dalam dosa, mati bagi dosa kita. Karena itu kita hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginanmu, keinginan tubuhmu. Dan juga janganlah menyerahkan tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai suatu kelaliman, suatu kejahatan yang dikuasai oleh dosa, oleh kuasa iblis. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu untuk menjadi senjata kebenaran. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, sekarang ini perjalanan hidup dalam kasih karunia Allah, kita telah hidup dari kematian dosa yang sudah dibayar oleh Yesus. Karena itu adik-adik remaja yang diberkati Tuhan, jalani kehidupanmu dengan iman yang benar di dalam Yesus. Karena hidup kita sekarang tidak lagi terlepas dari iman. Tidak boleh iman kita terlepas dalam kehidupan. Banyak orang beragama tetapi tidak memiliki Tuhan.
Bersyukurlah kita sebagai anak remaja yang telah dibayar oleh Yesus dalam segala penderitaan kematian untuk kita dalam menjalani kehidupan yang baru. Hidup di dalam Tuhan. Ada hari esok. Adik-adik tahu enggak lagunya? Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Luar biasa, adik-adik tahu lagi. Dia hidup, ada hari esok. Dan hari esok dipegang oleh tangan Allah. Sehingga perjalanan kehidupan kita ini hidup dalam kemuliaan bersama dengan Allah. Setiap saat, setiap masa. Jangan pernah iman itu terlepas. Hidup dalam kemuliaan. Demikian renungan kita hari ini adik-adik. Semoga kita menikmati kasih karunia Tuhan. Hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada-Nya yang telah memberikan hidup yang baru. Situasi apapun yang tersulit, yang mengerikan sekalipun dalam kehidupan. Ya, saat ini kehidupan yang mengerikan adalah virus corona, COVID-19. Sebagai anak Tuhan, sebagai anak remaja jangan pernah takut. Tapi serahkan kehidupanmu oleh iman kepada Yesus yang telah memberikan kekuatan, yang telah memberikan hidup. Hari esok ada bersama dengan Dia dan seterusnya. Indahkan kehidupan yang Tuhan telah anugerahkan di dalam kehidupan kita, menghadapi situasi tersulit apapun, seperti yang dialami oleh Yesus dalam ketaatan dan kesetiaan. Dia boleh menang. Dia mati dan bangkit. Dia hidup. Ada hari esok. Selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin firman.